Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model ekonomi. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang CFD atau Circular Flow Diagram. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari model-model ekonomi? Karena ilmu ekonomi itu tidak hanya satu, memiliki banyak cabang. Nah, kalaulah ilmu ekonomi ini dijadikan sebagai induk, maka dia ada dua anak. Jadi yang pertama adalah ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro dia lebih ruang lingkupnya lebih kecil. Sedangkan kalau ekonomi makro cakupannya lebih besar. Nah, jadi model-model ekonomi dalam ekonomi mikro, nah itu tentang CFD atau Circular Flow Diagram. Nah, atau disingkat jadi CFD. Nah, ini adalah arus barang ya. Ini mempelajari tentang arus barang. Sedangkan kalau di ekonomi makro itu adalah arus uang. Itu membahas tentang arus uang dan itu lebih rumit daripada ekonomi mikro. Baik, jadi di sini ada diagram tentang CFD, ya kan? Ada diagram tentang CFD atau Circular Flow Diagram. Nah, jadi yang pertama itu adalah di sini adalah dua siklus 8 arah diagramnya. Yang pertama dari produsen. Nah, seumpama ini sebuah pabrik. Nah, jadi produsen ini adalah yang menghasilkan barang. Nah, jadi barang yang dihasilkan produsen akan dikirim ke pasar sebagai penampung dari hasil produksi dari produsen. Kemudian dari pasar itu akan mendistribusikan barang-barang tersebut ke rumah tangga. Nah, jadi barang tersebut akan didistribusikan ke rumah tangga. Nah, dari rumah tangga ke faktor produksi. Kenapa? Karena faktor produksi ini adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Nah, kemudian dari faktor produksi ke produsen. Kenapa faktor produksi ke produsen? Karena faktor produksi ini adalah tadi ada di dalam sumber daya alam. Sebelum membangun pabrik, tentu membeli lahan. Nah, membeli lahan pastinya ke faktor produksi. Nah, atau sebaliknya faktor produksi ini akan ke produsen, misalnya menjadi karyawan di pabrik tersebut. Nah, itulah siklus yang pertama. Jadi siklus yang kedua adalah dari produsen ke faktor produksi. Nah, jadi kalau produsen tadi ke faktor produksi, maka contohnya adalah karyawan yang bekerja di pabrik ini tadi akan diberi upah. Kan setelah diberi upah, kemudian juga lahan tadi kan diambil dari faktor produksi dari sumber daya alam. Nah, kemudian dari faktor produksi ke rumah tangga. Jadi setelah tadi faktor produksi mendapatkan upah dari pabrik, maka ini akan diterima oleh rumah tangga, misalnya diterima keluarga, ya kan, sebagai upah daripada karyawan tersebut. Kemudian rumah tangga ke pasar. Nah, jadi kenapa rumah tangga ke pasar? Karena sudah ada tadi upah, maka dia akan memenuhi kebutuhannya ke pasar. Nah, jadi pasar ke produsen. Nah, kenapa pasar ke produsen? Ketika pasar kehabisan stok barang yang telah dipakai oleh rumah tangga, maka pasar akan kembali ke pabrik untuk memesan kembali barang yang dibutuhkan ke pasar sehingga dapat didistribusikan kembali. Jadi itulah penjelasan singkat tentang siklus flow diagram atau dua siklus 8 arah ini, atau arus barang ya, arus barang dari produsen ke pasar, pasar rumah tangga ke faktor produksi, kemudian faktor produksi ke produsen, dan begitu pula sebaliknya. Nah, jadi kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.